Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan share ke kalian bagaimana cara untuk menghapus file-file kita secara permanen sampai tidak bisa dikembalikan atau tidak bisa di-recovery. Sebenarnya kalau kalian lihat di community channel levelup.id, hari ini kita harusnya sharing ke kalian tentang cara untuk mengembalikan atau cara untuk recovery data yang kita hapus secara permanen dengan menggunakan sebuah aplikasi. Dan kita juga sudah siapkan lisensi gratis untuk 500 orang, tetapi sayangnya setelah kita coba ternyata aplikasinya masih ada bugnya yang menurut kami aplikasi tersebut belum bisa kita share ke kalian. Jadi kita kembalikan lagi ke developernya agar bugnya di fix, dan kemungkinan minggu depan baru bisa kita share ke teman-teman semua. Jadi pastikan kalian subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat selanjutnya. Dan karena di video kali ini kita masih belum bisa membahas tentang data recovery, jadi muncul sebuah ide yang baru, yaitu bagaimana agar kita bisa menghapus file-file kita secara permanen agar tidak bisa dikembalikan atau di-recovery menggunakan aplikasi-aplikasi data recovery. Hal ini akan sangat penting buat kalian mungkin yang ingin menjual laptop atau PC kalian yang sebelumnya di dalamnya ada data-data pribadi kalian, atau mungkin ada video-video berbahaya kalian yang bisa dikembalikan dengan menggunakan aplikasi data recovery. Jadi penting buat kalian sebelum jual laptop atau jual PC, pastikan kalian hapus data-data kalian sampai tidak bisa dikembalikan. Karena kalau sampai data-data pribadi kalian bisa di-recover, hal ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Dan mungkin buat teman-teman masih ada yang belum tahu, ketika kalian menggunakan hard disk dan kalian menghapus file-file yang ada di hard disk kalian, sebenarnya data-data kalian tidak akan langsung hilang secara permanen. Data kalian akan tetap ada di hard disk kalian, hanya saja address ataupun label yang ada di sektor atau tempat untuk menyimpan data kalian tadi dihilangkan, sehingga operating system tidak mengenali dan menganggap sektor tadi itu kosong atau free space. Hal inilah yang memungkinkan kita untuk melakukan recovery data atau mengembalikan data kita yang sudah kita hapus secara permanen karena memang datanya masih ada di sektor tersebut walaupun tidak dikenali oleh operating system. Sampai nanti akan diisi oleh data yang baru file kalian yang ada di sektor tersebut akan hilang. Lalu bagaimana ketika kita menggunakan SSD? Apakah sama seperti hard disk cara kerjanya? Jawabannya adalah beda, karena SSD tidak menggunakan sektor seperti yang ada di hard disk. Walaupun memang juga ada beberapa SSD yang lama yang cara kerjanya mirip seperti hard disk, di mana ketika kita menghapus file-file kita secara permanen, file-file kita tetap akan ada di dalam SSD tersebut dan bisa kita recovery. Lalu bagaimana cara untuk menghapus file-file kita di dalam storage agar tidak bisa di-recovery? Ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, sebelum kalian hapus, kalian encrypt dulu file-file kalian, baru kalian hapus. Maka nanti ketika di-recovery oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, maka orang tersebut akan membutuhkan password ataupun kode enkripsi yang kalian berikan. Lalu yang kedua, kalian bisa melakukan shredding pada file kalian. Kalian bisa menggunakan banyak sekali aplikasi file shredder seperti File Shredder, kemudian ada eraser ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Tetapi di video kali ini yang akan kita share ke kalian menggunakan File Shredder. Jadi silahkan kalian download aplikasi File Shredder di link di deskripsi pada video ini. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke bagaimana cara untuk menggunakan File Shredder ini. Oke teman-teman, yang pertama silahkan kalian download dulu aplikasi File Shredder-nya. Linknya di deskripsi pada video ini. Nanti kalian akan langsung masuk ke website fileshredder.org. Di sini kalian tinggal pilih download File Shredder, ukurannya kecil hanya 2,3 MB. Setelah kalian download, silahkan install aplikasi File Shredder-nya. Kemudian setelah terinstall, kalian bisa langsung jalankan aplikasi File Shredder-nya, pilih finish. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi File Shredder ini. Aplikasi ini sudah ada lama sekali, dari zamannya Windows XP juga sudah ada. Kemudian sekarang kita akan melakukan beberapa percobaan. Yang pertama, kita sudah pasang sebuah flash disk. Ini flash disk kosong dan baru buka bungkus teman-teman. Jadi belum pernah ada data yang kita tulis ke dalamnya. Lalu kita akan kopikan beberapa file ke dalam flash disk ini. Oke teman-teman, di sini kita sudah isi flash disknya dengan 4 tipe file. Yang pertama ada gambar, kemudian ada video, yang ketiga ada file dokumen atau Microsoft Word, kita buka dulu. Lalu ada file musik. Sekarang kita akan coba untuk format flash disknya, kita langsung format. Setelah selesai pilih OK. Lalu sekarang kita akan langsung scan dengan menggunakan aplikasi data recovery.
Ini aplikasi yang kita gunakan dari iMyPhone. Lalu kita langsung pilih yang Drive F. Kita tunggu scanningnya sampai selesai. Oke teman-teman, di sini proses scanningnya sudah selesai. Langsung pilih OK. Dan di sini kalian bisa lihat ada 3 file yang berhasil terdeteksi oleh aplikasi ini. Yang pertama ada file video, kemudian ada file musik, dan file dokumen atau Microsoft Word. Hanya saja untuk file gambarnya tidak terdeteksi ya di sini, atau file JPEG-nya. Kemudian kita coba buka satu buah file yang dokumen. Apakah isinya sama atau akan korup? Nah, isinya masih sama teman-teman, jadi ini masih bisa tidak korup ya teman-teman. Jadi artinya ketika kita format flash drive kita, maka data-data yang terformat masih bisa di-scan dan masih bisa di-recovery. Sekarang kita akan coba ke percobaan yang kedua, yaitu kita akan clean flash drive kita. Kita akan hapus partisinya. Apakah nanti datanya masih bisa di-scan dengan menggunakan aplikasi data recovery? Kita buka Diskpark, lalu kita list disk, kemudian select, lalu langsung kita clean. Oke, sudah berhasil kita clean. Lalu kita cek di file explore, harusnya tidak terdeteksi. Sekarang kita coba buat partisi yang baru. Masuk ke disk management, langsung new simple volume. Lalu kita cek lagi di file explore. Nah, sekarang sudah ada lagi teman-teman. Ini flash disk kita. Dan sekarang kita akan langsung scan lagi menggunakan aplikasi data recovery-nya. Apakah bisa terdeteksi? Oke teman-teman, di sini proses scanningnya selesai, kita pilih OK, dan kalian bisa lihat masih ada file yang masih terdeteksi oleh aplikasi data recovery ini. Walaupun tadi kita sudah clean partisi dari flash drive yang kita miliki, ternyata masih ada data yang bisa terdeteksi. Hanya saja file video dan juga file gambarnya tidak bisa di-scan. Tapi mungkin kalau kalian gunakan aplikasi yang lain seperti Tenorshare for Didik, itu akan bisa terdeteksi sampai file gambarnya. Lalu di sini kita coba buka filenya. Dan filenya juga masih normal, artinya tidak korup teman-teman. Lalu sekarang kita akan coba untuk menghapus file yang ada di flash drive ini dengan menggunakan file strider. Kemudian kita isi dulu flash drive-nya. Yang pertama kita isi dengan file MP3. Lalu kita isi lagi dengan file video, mungkin yang ini. Lalu kita isi lagi dengan satu file dokumen. Sekarang kita akan coba hapus file-file yang ada di dalam flash drive ini dengan file strider. Lalu, di sini untuk menggunakan file strider kalian tinggal pilih add file kalau kalian ingin menghapus filenya satu persatu. Tetapi kalau teman-teman ingin menghapus by folder, kalian tinggal pilih yang add folder. Di sini kita akan gunakan yang add file saja, teman-teman. Kemudian kita akan pilih yang new simple volume, lalu kita akan hapus yang file rakit PC ini. Kita tambah lagi yang file MP3, lalu kita tambah lagi yang video tutorial. Setelah itu kalian tinggal pilih Street File Now. Lalu pilih Yes dan tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai maka filenya akan hilang dari sini. Kemudian kita cek di flash drive kita dan filenya juga hilang teman-teman. Lalu bagaimana ketika kita terlanjur menghapus semua file yang ada di storage kita, baik itu hard disk, SSD ataupun yang lain, tanpa menggunakan file strider ini? Caranya kalian bisa pilih Shred Free Disk Space. Kemudian kalian cari drive mana yang ingin kalian bersihkan. Misal kita akan bersihkan flash disk kita, jadi kita pilih yang G. Kemudian di sini kalian juga bisa memilih algoritma penghapusan yang kalian inginkan. Ada 5 algoritma yang tersedia, mulai dari simple one pass, ada simple two pass, sampai dengan Gatman algorithm 35 passes. Kalau kalian pilih yang bawah ini adalah yang cukup ampuh, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan di sini biar menghemat waktu, kita akan pilih yang simple one pass aja teman-teman. Kemudian kalian tinggal pilih next dan pilih start untuk mulai shredding free disk space kalian. Dan silahkan tunggu prosesnya sampai selesai. Oke teman-teman, di sini proses shreddingnya sudah selesai dan waktunya sekitar 47 menit dengan metode simple one pass. Kalau kalian pilih metode yang terakhir bisa lebih dalam lagi, tetapi waktunya akan sangat lama. Sekarang kita close dulu file stridernya. Kemudian langsung kita scan flash drive kita dengan aplikasi data recovery. Apakah data-data yang sudah kita shredding dan sudah kita bersihkan juga menggunakan file shredder masih bisa dideteksi atau tidak? Kita langsung pilih scan dan tunggu prosesnya sampai selesai. Oke teman-teman, di sini proses scanningnya sudah selesai. Kita langsung pilih OK.
dan kita cek dulu apakah ada file-file kita yang masih terdeteksi di sini. Oke, di sini ada kontainer, kemudian ada. Jadi TMP ini adalah file hasil flashing dari aplikasi file shredder tadi. Jadi seolah-olah flash disk kita diisi dengan file TMP ini yang ukurannya 2 GB. Dan di sini kita sudah tidak temukan file-file kita yang tadi sebelumnya berhasil kita scan dan bahkan masih bisa kita buka dan normal, tidak ada korupnya. Tetapi setelah kita shredding dengan menggunakan file shredder, semua filenya sudah tidak bisa terdeteksi. Artinya sekarang file-file kita sudah aman, sudah berhasil kita hapus secara permanen dan tidak bisa di-recovery. Jadi buat kalian yang ingin menjual laptop atau PC atau storage kalian, silahkan kalian lakukan hal ini agar data-data kalian tidak di-recovery dan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.